Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ada Sawit. Baik teman-teman semua ya, kali ini kita akan melakukan pembahasan ya, kenapa pohon kelapa sawit kita ini tidak mau berbuah padahal kita sudah menggunakan bibit unggul. Oke ya teman-teman ya, salah satu faktor ya penentu kenapa pohon kelapa sawit ini tidak mau berbuah itu bukan dari mana-mana ya. Teman-teman tentunya pasti paham ya, tanaman kelapa sawit ini kita tanam di tanah ya teman-teman ya, bukan kita tanamnya di gantung atau dibalik ya teman-teman. Nah, makanya dari itu kenapa pohon kelapa sawit kita tidak mau berbuah, asal muasalnya ini dari tanah yang dimana kelapa sawit itu kita tanam ya teman-teman ya. Kenapa? Karena di dalam tanah ini terdapat banyak sekali kandungan unsur hara atau nutrisi makanan-makanan yang sangat diperlukan untuk perkembangan, baik itu perkembangan dari pohon ataupun perkembangan dari buah pohon kelapa sawit tersebut. Nah, salah satu kuncinya ya untuk mengantisipasi pohon kelapa sawit supaya mau berbuah, ya ini kan bisa teman-teman lihat ya, sama sekali tidak ada buahnya ya teman-teman ya. Oke, kita sepil ke pohon sebelahnya, di sebelahnya pun juga kosong ya teman-teman ya. Nah, faktor penentu utama yaitu karena kurangnya makanan di dalam tanah. Ya, bagaimana caranya kelapa sawit ini bisa mendapatkan makanan yang cukup untuk dia bisa berkembang biak, baik itu eh, perkembangan dari segi pohonnya, kemudian dari pelepahnya, kemudian untuk mengeluarkan buah-buahnya, baik bunga jantan dan bunga betina. Biasanya penggunaan bibit yang unggul itu pasti dibarengin dengan perawatan yang sangat maksimal ya teman-teman. Nah, kunci yang pertama teman-teman, apa yang harus diaplikasikan di saat pohon kelapa sawit kita ini sudah lumayan cukup tinggi tapi tidak mempunyai buah. Yang pertama teman-teman harus memperhatikan ya, gimana cara ngetesnya supaya tanah ini kelihatan subur atau banyak nutrisinya. Yang pertama itu dari rumput yang numbuh ya teman-teman ya. Kalau rumputnya sudah jarang-jarang yang numbuh, otomatis kandungan nutrisi ya makanannya pun akan berkurang ya teman-teman ya. Apa sebabnya? Sebabnya yaitu yang pertama adalah terlalu banyaknya, terlalu seringnya kita mengaplikasikan pupuk kimia sehingga membuat tanah ini menjadi keras ya teman-teman ya. Memang untuk pemupukan kelapa sawit rata-rata teman-teman menggunakan pupuk kimia yang fungsinya mempercepat baik itu kesuburan dari pohonnya, kemudian keluarnya calon-calon bunga, baik itu bunga jantan dan bunga betina. Nah, teman-teman harus memperhatikan kondisi tanah ya. Biasanya kalau kita lihat, wah tanahnya sudah gersang, nah itu berarti kurang vitamin, kurang makanan. Nah, kemudian cara yang kedua itu biasanya bisa teman-teman lakukan pencangkulan ya. Kita cangkul sedikit itu kalau keras ya berarti unsur haranya sudah habis. Nah, cara yang bagus yang pertama yaitu teman-teman kasihlah dolomit ya, dolomit yang menggunakan Mg ya. Kemudian teman-teman tebar di sekelilingnya ya, sekelilingnya itu teman-teman kasih, tidak usah banyak-banyak, yang penting cukup, menurut teman-teman cukup ya. Ya bisa itu 2 kilo ya, supaya pH tanah kembali normal. Nah, setelah pH tanahnya kembali normal ya, kemudian teman-teman bisa aplikasikan dengan kotoran hewan, bisa ditebar ataupun ditaruh di salah satu sudut ya teman-teman. Apabila punya modal bisa 4 titik atau 3 titik lebih bagus ya teman-teman yang punya modal. Nah, kemudian setelah tanahnya kita perbaiki dengan bagus, dengan betul ya, setelah kita kasih dolomit, Mg, kemudian kita kasih kohe, otomatis tanahnya kan sudah mulai normal ya teman-teman. Vitaminnya, kemudian sari-sari makanannya sudah mulai muncul. Kemudian kita lanjut untuk penyuburan dari pohonnya. Ya, jangan dipaksa dulu berbuah, tapi usahakan penyuburan dari dedaunannya. Dedaunan di sini kan sudah lumayan cukup kuning ya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat di sini. Apabila daunnya sudah menguning, sudah mengkerucut seperti ini, nah ini tandanya dia tidak subur ya teman-teman ya. Kemudian bisa diaplikasikan apa? Yaitu urea ya teman-teman ya.
urea salah satunya untuk menormalkan kembali daun untuk melakukan proses fotosintesis, sehingga nanti di saat kita mengaplikasikan pupuk kimia, daun ini sudah normal ya teman-teman ya. Nah, setelah kita aplikasikan menggunakan urea, kemudian selanjutnya itu biasanya selang di 1 bulan ya teman-teman ya. Jadi per tahap kita kasih selang 1 bulan ya, dari pemberian dolomit bisa 1 minggu lah ke kohe, kemudian setelah kohe sudah mulai meresap, bisa kita langsung aplikasikan, bisa 1 minggu ya kita aplikasikan untuk ureanya. Nah, setelah daun dirasa sudah mulai sembuh ya, sudah mulai hijau, tidak ada bercak-bercak ya, hijaunya hijau mulus ya teman-teman ya. Nah, itu bisa dilanjutkan dengan pupuk pemancing buah ya teman-teman ya. Pupuk pemancing buah itu banyak sekali macamnya ya teman-teman ya, bisa dicari di toko pertanian. Nah, bilang saja untuk pemancing buah atau memicu buah supaya keluar ya. Itu untuk buah-buahan juga bisa ya teman-teman, apalagi untuk kelapa sawit. Nah, setelah teman-teman aplikasikan pemancing buah ya, setelah buahnya muncul ya, lanjut diaplikasikan bisa dengan NPK 16-16-16, bisa dengan pupuk majemuk atau pupuk tunggal misal KCL ya teman-teman. Nah, seperti itulah tahapan-tahapan jika kita menangani kelapa sawit yang kondisinya seperti ini ya, stres sama sekali tidak ada buahnya. Ini harusnya di usia seperti ini kisaran di sekitar 4-5 tahun ya teman-teman, ini harusnya sudah mulai puncak produksi ya. Karena kelapa sawit itu bisa ditebak, jika kita menggunakan bibit unggul, itu pasti puncak produksi berada di angka 4-5 tahun ke atas sampai 12 tahun. Bisa ke 15 tahun. Yang penting perawatan kita maksimal. Jadi seperti itu. Jika kondisinya betul-betul tidak ada buahnya sama sekali seperti ini, nah ini pasti solusinya seperti itu tadi ya. Banyak, ada beberapa tahapan yang bisa teman-teman aplikasikan. Jika teman-teman kesusahan apa yang saya sampaikan tadi, teman-teman bisa ambil intinya. Misal teman-teman punyanya dolomit ya, kasih dolomit dulu. Setelah kasih dolomit, kemudian bisa langsung dikasih NPK 16-16-16 ya. Misal kita kekurangan dana untuk membeli pupuk yang terlalu banyak yang harus diaplikasikan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Karena kelapa sawit jika kita sudah menggunakan bibit unggul kemudian tidak kita lakukan perawatan secara maksimal, itu pasti hasilnya akan minus sekali ya teman-teman ya. Kurang dari target yang diharuskan varietas tersebut. Misal di Simalungun harusnya di atas 40 ton per hektar per tahun, akhirnya merosot tidak sampai ya. Misal dengan pelepah panjang, biar itu yang ngambil atau 239 atau dampi, harusnya bisa buahnya lebih banyak, lebih mantap, biasanya kan besar-besar, tapi tidak sampai ya karena salah satunya itu. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman, setelah kelapa sawit ini sudah kembali normal, tetap dijaga dalam hitungan pelepahnya. Kenapa? Karena mau teman-teman melakukan pemupukan dengan akurat, dengan bagus, apabila jumlah pelepah itu tidak cukup, itu hasilnya pasti zong juga ya teman-teman. Karena tanaman itu akan menunggu tercukupinya ya, khususnya kelapa sawit, tercukupinya pelepah kelapa sawit. Nah, apa fungsinya? Yang pertama yaitu memperkuat dalam fase fotosintesis ya teman-teman ya. Fotosintesis, sehingga jika daunnya sudah kuat dalam melakukan fotosintesis, otomatis penyerapan dari makanan di tanah pasti lebih kuat dan hasilnya pun juga lebih bagus. Jika teman-teman kurang dalam menjaga pelepahnya, pasti dipastikan buahnya tidak akan keluar, bunganya pun tidak keluar ya teman-teman. Bisa teman-teman buktikan ya, karena bisa teman-teman lihat ya. Oke, kita cari sampel yang tinggi ya supaya teman-teman bisa lebih paham kenapa saya bilang begitu. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini bisa teman-teman lihat ya, pohon ini dari segi jumlah pelepahnya dia kurang maksimal, sehingga walaupun tinggi buahnya pun juga kosong ya teman, walaupun kita lakukan pemupukan secara bagus. Jadi seperti itu teman-teman ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman pemula ya, khususnya ya.
khususnya saya pribadi. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, teman-teman bisa lebih aktif, bisa lebih semangat dalam merawat kebunnya supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih sudah menyimak, semoga saya selalu bisa memberikan inspirasi tentang dunia kelapa sawit di video-video selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.